Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Desi Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elektroforesis dan thermal cycler. Tolong disimak ya. Yang pertama di sini ada pengertian elektroforesis. Elektroforesis adalah migrasi ion-ion di bawah pengaruh medan listrik. Senyawa-senyawa yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan. DNA mempunyai muatan negatif dan mempunyai rasio muatan atau massa yang konstan, sehingga kecepatan migrasi DNA selama elektroforesis tergantung pada berat molekul DNA tersebut. Grafik log berat molekul DNA terhadap jarak migrasi untuk kisaran berat molekul tertentu akan menghasilkan garis lurus. Yang kedua ada prinsip kerja dari elektroforesis, yaitu gel dimulai saat makromolekul yang bermuatan listrik ditempatkan pada medium yang berisi tenaga listrik. Molekul tersebut akan bermigrasi menuju kutub positif atau kutub negatif berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Molekul yang bermuatan negatif atau anion akan bergerak menuju kutub positif atau anoda. Sedangkan molekul yang bermuatan positif, kation, akan bergerak menuju kutub negatif. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan alat elektroforesis. Yang pertama, siapkan gel elektroforesis sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, tambahkan marker DNA atau protein ke gel elektroforesis jika diperlukan. Yang ketiga, atur alat elektroforesis dan nyalakan. Isi sumber gel dengan sampel yang akan dianalisis. Yang keempat, mulai elektroforesis dan biarkan berjalan hingga selesai. Yang kelima, setelah elektroforesis selesai, lepaskan gel dari alat elektroforesis. Lakukan pewarnaan gel untuk melihat hasil elektroforesis. Yang keempat, ada fungsi dan bagian alat elektroforesis. Yang pertama, ada alatnya atau tank. Di alat ini bakal ada gelnya, tempat buat colok kabelnya, sama nanti tempat ini bakal keisi buffer. Yang kedua, power supply. Alat ini sebagai sumber pemberi listrik yang bakal ngatur berapa lama kita mau melakukan elektroforesis sama voltase yang mau dipakai. Yang ketiga, ada gel. Gel ini bisa terbuat dari agarose atau bahan lainnya. Agarose yang biasa dipakai bisa diatur besar kecil porinya dengan menentukan konsentrasi. Yang keempat ada buffer TAE tersusun atas tris, EDTA, dan acetic acid. Makanya bau asam. Fungsi buffer ini untuk menjaga kondisi pH serta karena ada ion-ionnya tentu memungkinkan adanya aliran listrik. Yang kelima ada loading die. Jadi sebelum kita masukin DNA kita ke well, butuh suatu komponen yang namanya loading die. Yang keenam ada gel rat. Gel rat adalah senyawa interkalator DNA yang mengikat pada basa nitrogen DNA. Selanjutnya yang kelima ada kalibrasi alat elektroforesis. Ada dua metode utama untuk kalibrasi alat elektroforesis. Yang pertama, metode standar menggunakan marker DNA yang telah diketahui ukurannya. Marker DNA ini ditambahkan ke gel elektroforesis bersama dengan sampel yang akan dianalisis. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Yang kedua, ada metode standar internal menggunakan marker DNA yang terintegrasi ke dalam gel elektroforesis. Marker DNA ini biasanya dimasukkan ke dalam larutan agarosa saat gel dibuat. Setelah elektroforesis selesai, jarak migrasi marker DNA diukur dan digunakan untuk membuat grafik kalibrasi. Metode standar internal ini disukai daripada metode standar karena lebih akurat dan tidak memerlukan penambahan marker DNA ke gel. Lalu yang keenam ada troubleshooting elektroforesis. Itu tidak ada pita atau pita samar, degradasi DNA atau RNA. Pastikan sampel Anda tidak terdegradasi akibat paparan panas, enzim, atau radikal bebas. Konsentrasi DNA RNA rendah. Periksa konsentrasi sampel Anda dan gunakan lebih banyak sampel jika diperlukan. Pengecatan tidak cukup, tingkatkan durasi pewarnaan atau gunakan konsentrasi pewarna yang lebih tinggi. Selanjutnya ada voltase terlalu rendah, perbesar volume untuk mempercepat migrasi molekul.
Waktu elektroforesis terlalu singkat, perpanjang waktu elektroforesis untuk pemisahan pita yang lebih baik. Solusi, periksa dan perbaiki faktor-faktor penyebab potensial di atas. Tidak ada arus yang mengalir. Periksa apakah sumber daya listrik menyala dan apakah kabel tersambung dengan benar. Jika sumber daya listrik menyala dan kabel tersambung dengan benar, tetapi masih tidak ada arus yang mengalir, mungkin ada masalah dengan modul daya atau sumber arus. Selanjutnya yang ketujuh ada pembacaan hasil elektroforesis. Pembacaan data hasil elektroforesis dapat dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak. Secara manual dengan membandingkan pola pita pada gel dengan pols pita standar, sedangkan dengan bantuan perangkat lunak biasanya dilakukan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak untuk menganalisis pola pita pada gel. Selanjutnya di sini kita masuk ke materi dari thermal cycler. Di sini ada pengertiannya. Thermal cycler adalah instrumen yang menggunakan kontrol suhu yang tepat dan perubahan suhu yang cepat untuk melakukan polymerase chain reaction atau PCR. PCR digunakan untuk membuat miliaran salinan rangkaian DNA untuk digunakan dalam beberapa prosedur hilir termasuk cloning, pengurutan, analisis ekspresi, dan genotip. Prinsip kerjanya yaitu prinsip kerja PCR ini adalah perulangan siklus untuk melipat gandakan DNA, sedangkan prosesnya berupa denaturation atau denaturasi, annealing, dan elongation atau elongasi. Penggunaan alat dari thermal cycler yaitu persiapan sampel DNA yang akan diamplifikasi harus disiapkan terlebih dahulu. Proses ini biasanya melibatkan ekstraksi DNA dari sel atau jaringan. Lalu pembuatan campuran reaksi PCR. Campuran reaksi PCR terdiri dari sampel DNA, primer, enzim, polimerase, dan reagen lainnya. Campuran ini harus disiapkan sesuai dengan protokol PCR yang digunakan. Pemindahan campuran reaksi ke tabung reaksi. Campuran reaksi PCR kemudian dipindahkan ke tabung reaksi yang akan dimasukkan ke dalam blok thermal cycler. Lalu pemilihan program PCR, pengguna dapat memilih program PCR yang sesuai dengan jenis sampel DNA yang akan diamplifikasi. Program PCR biasanya menentukan suhu, durasi, dan jumlah siklus PCR yang akan digunakan. Lalu ada pengoperasian thermal cycler. Thermal cycler kemudian dioperasikan sesuai dengan program PCR yang telah dipilih. Proses PCR akan berlangsung selama beberapa jam tergantung pada program PCR yang digunakan. Yang terakhir ada ekstraksi produk PCR. Setelah proses PCR selesai, produk PCR dapat diekstraksi dari tabung reaksi untuk analisis lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada fungsi dan bagian alat thermal cycler. Itu ada blok thermal. Blok thermal adalah bagian terpenting dari thermal cycler. Blok ini terbuat dari logam, biasanya aluminium atau tembaga, dan dipanaskan oleh elemen pemanas. Blok thermal ini menampung tabung reaksi yang berisi campuran reaksi PCR. Lalu ada pengontrol yang dapat diprogram. Pengontrol yang dapat diprogram adalah unit elektronik yang mengontrol suhu blok thermal. Pengontrol ini memungkinkan pengguna untuk merancang dan memasukkan program PCR yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Lalu ada pemegang sampel. Pemegang sampel adalah perangkat yang memegang tabung reaksi yang berisi campuran reaksi PCR. Pemegang sampel biasanya dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mencegah kondensasi pada tabung reaksi. Lalu ada tutup. Tutup adalah bagian yang menutupi blok thermal. Tutup ini biasanya dipanaskan untuk mencegah kondensasi dan penguapan sampel. Selanjutnya ada kalibrasi alat thermal cycler. Yang pertama ada metode standarisasi. Metode ini menggunakan standar suhu yang telah dikalibrasi dengan benar. Standar suhu ini biasanya berupa termometer yang telah dikalibrasi oleh laboratorium kalibrasi. Lalu ada metode perbandingan. Metode ini menggunakan alat thermal cycler lain yang telah dikalibrasi dengan benar. Kedua alat thermal cycler tersebut kemudian dihubungkan dan diukur suhunya pada titik-titik yang sama. Lalu ada troubleshooting thermal cycler, itu periksa sambungan listrik dan pastikan alat terhubung dengan baik. Cek pengaturan program dan pastikan sesuai dengan kebutuhan eksperimen Anda. Buka manual instruksi dan periksa arti error message yang muncul jika ada. Bersihkan blok pemanas dan sensor suhu secara rutin. Gunakan tube dan strip PCR yang compatible dengan alat Anda. Hindari kontaminasi sampel dan pastikan pipetting volume yang akurat. Jika tidak berhasil, konsultasikan dengan teknisi atau agen resmi alat tersebut.
Lalu yang terakhir ada pembacaan hasil dari thermal cycler, yaitu pembacaan data hasil thermal cycler dilakukan dengan memperhatikan karakteristik fragmen DNA yang dihasilkan. Fragmen DNA yang dihasilkan dari amplifikasi DNA biasanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat melalui gel elektroforesis, sedangkan fragmen DNA yang lebih besar akan bergerak lebih lambat. Baik, itu dia pemaparan materi tentang elektroforesis dan thermal cycler yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.